Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue dan Copa Abu Kori dalam acara catatan pejabat. Kali ini masih melanjutkan pembahasan yang minggu lalu tentang Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan. Ya, ini dia. Mari kita bahas sekarang tentang sufi perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Karena kemarin kepanjangan, jadi dibahasnya dua kali, dijadiin dua kali pembahasan. Ya kan? Nah, pembahasan yang kemarin ini mari kita lanjutkan. Rabi'ah al-Adawiyah adalah tokoh. Rabi'ah menyembah Allah karena dasar cinta, bukan karena takut. Roja dan Kauf. Nah, apa tuh Roja dan Kauf ya? Sebagaimana kebanyakan orang karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan ke neraka. Rabi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Ia adalah orang yang sangat istiqomah. Ketaatannya yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah. Walinya Allah. Memang ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya. La yariful wali ila wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Marzuk, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki oleh seorang wali Allah. Mengutamakan Allah, hatinya berpaling dari makhluknya dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan benar jika merujuk pada indikator ini, maka Rabi'ah al-Adawiyah bisa dibilang wali Allah atau walinya Allah. Kan termasuk katanya tadi berpaling dari makhluknya Allah. Seperti kita ketahui ada katanya sebagian orang bahwa Rabi'ah al-Adawiyah itu sampai mau menjemput dia tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun. Ya kan, seorang lelaki, seorang pria gak pernah. Nah, selain 3 tanda tersebut, seorang wali Allah biasanya memiliki karomah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabi'ah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ini cuma 5 ya. Sebenarnya ada banyak karomah yang dia miliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabi'ah Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya binatang-binatang itu tidak menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah ketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya. Nah, main bersama Rabi'ah ketika datang Hasan al-Basri, binatang-binatang buas itu menampakkan wajah buasnya ke Hasan al-Basri, ya kan? Ke Hasan al-Basri. Buas tersebut menampakkan wajahnya buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kedua, suatu hari Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan unta yang dinaiki mati. Langsung saja Rabi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang menaiki unta yang sama yang pernah mati itu. 3. Suatu malam ada 2 teman Rabi'ah yang datang ke rumah mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya Rabi'ah tidak punya lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Sampai dengan demikian mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari, ya kan? Datang ke rumah ternyata rumahnya gelap, akhirnya jarinya ditiup, timbullah cahaya-cahaya menerangi seluruh rumahnya. Hingga akhirnya mereka bisa
berdiskusi sampai pagi, ya kan, berdiskusi tentang pelajaran agama, bla bla, tentang ketaatan kepada Allah, ya kan, seperti itu. Keempat, pada suatu malam rumah Rabi'ah pernah didatangi tamu tak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun ketika sampai mencuri meletakkan barang curiannya tersebut, dia menemukan ada pintu keluar dan pencuri itu mengulang perbuatannya, meletakkan sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri itu mendengar sebuah suara. Sebuah suara, ada hanif atau suara tanpa rupa. Yang hatib suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan pada kami. Selama bertahun-tahun setan pun tidak ada yang berani mendekati." Mendengar suara tersebut, pencuri pun lari terbirit-birit tanpa membawa barang apapun milik Rabi'ah. Akhirnya selamat dari pencurian kan si Rabi'ah al-Adawiyah ini. Terakhir atau kelima, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabi'ah al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabi'ah merespon ajakan Hasan dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabi'ah, tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Kemudian Rabi'ah melempar sajadah dan terbang di atasnya sehingga lebih banyak orang yang mengetahui bukan hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu itu sindiran untuknya. Makanya Hasan al-Basri hanya terdiam. Nah, itulah kata Rabi'ah yang terakhir itu. Yang terakhir itu banyak orang di sini kalau pernah mendengar cerita uh, kapal Dewa Ruci, itu ada tanda gambar putih. Bahwa gambar putih, warna putih itu melambangkan bahwa, kalau kata seorang, gue pernah diskusi dengan seorang waktu itu, yang dia pakai gelang 4 warna dari itu. Baru 3, jadi yang putih belum dia pakai. Baru hitam, kuning, sama merah. Nah, yang putih itu kata dia melambangkan jika ada seseorang yang merasa dirinya lebih suci daripada orang lain, lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, nah itu dia dilambangkan oleh gelang putih itu. Kayak sekarang kan banyak orang diomel-omelin semua gitu kan, menyampaikan agama dengan arogansi, ya kan. Nah itu kayaknya bisa dibilang istilahnya gini, lu ngejar dunia tapi neraka yang didapat, kayak gitu. Karena apa? Karena menyampaikan agama itu, ajaran agama itu bukan dengan kekerasan, dengan arogansi. Karena berdakwah itu seperti kata di salah satu lagu yang sering gue dengerin di Baker dakwah itu merangkul bukan memukul, ya kan. Kita rangkul, kita mukul, kita merangkul bukan kita memukul, sehingga banyak jemaah yang datang. Kalau semisalnya kita dengan arogansi, contoh kecilnya ketika anak kecil main di masjid, kita omel-omelin, pada suatu hari dia bahkan memilih tempat hiburan daripada masjid karena dia trauma masa kecilnya, ketika main di masjid sering diomel-omelin, sering malah marahin. Berbeda dengan ketika dia main di masjid, kita samperin, "Masjid tempat ibadah dek, kasih tahu pelan-pelan, ini tempat orang sholat, kalau kamu lari-lari ntar orang sholat kagak fokus." Gimana? Lebih ke bisa seperti itu. Karena ada di sini anak-anak kecil penjual tisu ketika main di musola, 3 orang 4 orang, teriak-teriak, sholat kagak fokus, teriak paling kenceng kalau pas lagi sholat. Habis itu dinasihatin, gini gini gini, kalau sholat gerakannya jangan dijadiin main-mainan. Akhirnya dia, orang sholat nih, tadinya lewat-lewat aja, sekarang enggak, permisi gitu, karena dikasih tahu pelan-pelan, ya kan. Nah, kalau kita ngasih taunya dengan arogansi, mungkin pada suatu hari kita akan kekurangan jemaah. Bener, kita harus sampaikannya dengan cinta. Semua agama juga sampaikannya agama cinta kasih. Dalam Islam ada Ar-Rahman Ar-Rahim.
yang maha pengasih, maha penyayang. Masa umatnya menyampaikan ajaran Tuhan dengan cara arogansi? Ya kan gak mungkin kan. Nah seperti itu. Cukup sekian dari gua karena ini lagi persiapan Agustusan. Cukup sekian dari gua. Semoga apa yang gua sampaikan itu bermanfaat, sebuah sampai pesan yang Allah sampaikan lewat gua, dan jika ada salahnya itu adalah murni dari kesalahan gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.